Om Swastiastu. Perkenalkan, kami seluruh anggota dari kelas Paham 4A akan membawakan materi mengenai Pura Bakungan. Pura Bakungan merupakan salah satu peninggalan dari masa Majapahit di Bali Barat. Candi Bakungan terletak di dalam area Pura Bakungan, yang berada di pinggir jalan raya jurusan Gilimanuk Singaraja. Secara administratif, Candi Bakungan masuk ke dalam wilayah Dusun Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Provinsi Bali. Bisa dikatakan juga bahwa Pura Bakungan berada di dalam areal hutan lindung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat atau biasa disebut TNBB. Letaknya di ketinggian 16 meter di atas permukaan laut, membuat lokasi pura cukup dekat dengan garis pantai Gilimanuk. Jaraknya hanya 40 meter dari pantai, membuat wilayah sekitar pura ini berupa areal rawa-rawa yang ditumbuhi hutan bakau. Candi Bakungan yang terletak di Pura Bakungan ini merupakan satu-satunya bangunan kuno di wilayah Bali Barat yang membangun batu bata serta memiliki langgam Majapahit yang berasal dari sekitar abad ke-15 Masehi. Candi Bakungan memiliki latar belakang kepercayaan Siwa Buddha. Status kepemilikan dan pengelolaan candi saat ini dikelola oleh keluarga keturunan Sentana dinasti Ari Mekah Cengkrong, yang menurut sejarah Babat merupakan keturunan dari Patih Nambi. Candi Bakungan tertulis dalam lontar Pralina Pura Pacangakan Muah Bakungan Sangkaneng Raja Pisuna Jaran Banarana milik Ide Pedande Gede Panida Jembrane. Menurut isi lontar tersebut, nama Candi Bakungan berasal dari peristiwa penaklukan Bali oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dan beberapa Arya, yang diantaranya Arya Makel Cengkong. Atas keberhasilan Arya Cengkong menundukkan Bali kuno di wilayah Jembrane, maka jasa beliau ditempatkan sebagai penguasa wilayah Jembrane. Segenap kehidupan sosial budaya dapat diterapkan dengan mengikuti tradisi dari Kerajaan Majapahit. Keberadaan Candi Bakungan ini sangat erat kaitannya dengan masuknya Empu Kuturan ke Bali pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan adanya lingga Siwa Buddha yang ditemukan di wilayah yang merupakan pada zaman Majapahit. Sehingga Candi Bakungan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masuk sebagai cagar budaya nasional. Keberadaan Candi Bakungan ini erat kaitannya dengan masuknya Empu Kuturan ke Bali pada abad ke-9. Puncak Piodalan Pura Bakungan itu sendiri diadakan setiap 6 bulan sekali pada Rabu Wage, Wuku Kelau, atau tak lazim disebut dengan Bude Cemeng Kelau. Jika kita ingin melakukan persembahyangan ke Pura Bakungan, hendaknya kita tahu arah atau urutan dalam melakukan persembahyangan. Pada kita sampai di lokasi, yang kita jumpai adalah Palinggih Penyawangan. Tempat suci ini bertujuan untuk pengguna jalan Gilimanuk Singaraja. Biasanya berhenti sejenak bersembahyang mohon keselamatan, karena mereka akan masuk ke wilayah pedalaman hutan sebelum tiba di Singaraja. Setelah itu kita masuk ke area pura, namun sebelum itu area Pura Bakungan ini terbagi atas dua. Area pertama kita bersembahyang di Palinggih Arca Dewa Ganesha sebagai simbol pembersihan diri sebelum memasuki area pura selanjutnya. Selanjutnya kita berjalan sedikit akan bersembahyang pada arah timur, yaitu Palinggih Kedong Payogan Dang Hyang Sidimandra, yang mana Dang Hyang Sidimandra salah satu keturunan dari Panca Resi, yaitu Empu Baradah. Beliau pernah bertapa kepada salah satu dewa Trimurti dan dianugerahkan
tongkat sakti yang diberikan oleh Dewa Siwa sebagai hasil pertapaannya, dan sebuah genta yang diberikan oleh Dewa Iswara. Setelah itu, kita keluar areal yang pertama melalui pintu yang ada di sebelah barat untuk menuju Pelinggih Patih Agung. Setelah kita bersembahyang di Pelinggih Ganesha atau Ganesha yang sering kita ketahui sebagai simbol pembersihan atau pengelukatan, yang dimana di sana setelah kita berpuja kita nunas tirta yang namanya tirta prastista, yang dimana tirta prastista ini ditujukan untuk membersihkan diri sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam areal pura, yang dimana tujuannya supaya pura itu tidak kotor jika kita memiliki kotoran saat akan memasuki pura. Baiklah, setelah kita bersembahyang di Pelinggih Ganesha, di sebelah timur kita akan menemukan sebuah pelinggih yang dimana inilah pelinggih dari Ki Patih Jayakusuma. Yang dimana jika kita lihat, pelinggih Patih Jayakusuma ini berbentuk seperti lingga yoni siwa, yang dimana lingga seperti bentuknya seperti ini, yang dimana sebagai simbol dari laki-laki, yang dimana juga dilihat mendue ancangan atau memiliki ancangan. Ancangan itu yang berarti pengikut, bisa juga diartikan sebagai kendaraan beliau di alam para betara atau di alam vitara betara seperti ini. Jadi ancangan, mohon maaf seperti ini saya tempelkan. Jadi ancangan dari Kamar Suci Tiang adalah macan, yang dimana macan ini adalah kendaraan dari Ida Betara yang pelinggih di Gedong. Jadi pelinggih Jayakusuma, Patih Ki Jayakusuma memiliki kendaraan yang berbentuk kuda putih atau sering disebut Sangyang Jaran, yang dimana Sangyang Jaran ini bernama Onces Rawa, yang dipercaya adalah kuda dari surga. Dijelaskan dari kutipan Abad Dinasti Ki Ageng Melele Cengkong, pedoman sejarah keluarga Pancoran, diceritakan pada tahun 1400 Masehi, kekuasaan atas daerah Jembrana dilanjutkan oleh keturunan Raja Bakungan, Sri Ageng Melele Cengkong, yaitu Ki Ajeng Mekelbang, Ki Ageng Cengkrong, dan Ki Ageng Melele Bang. Selanjutnya, Ki Ageng Mekelbang mendirikan puri jauh di sebelah timur Kerajaan Bakungan yang diberi nama Kerajaan Pacengakan, karena di daerah ini masih merupakan dataran rendah yang banyak ada burung cangak atau bangau. Maka beliau oleh penguasa yang berpusat di Samprangan atau Sri Krishna Kepakisan diberi gelar I Gusti Ngurah Gede Pecangakan. Pada waktu itu beliau memerintah bersama adiknya yang menjadi Manca Agung atau wakil raja yang diberi nama Ki Ageng Malele Bang. Pada saat menjadi patih pada zaman itu, diangkatlah Ki Tegal Badeng yang masih merupakan turunan dari Bali Aga. I Gusti Ngurah Gede Pecangakan dianugerahi seekor kuda warna putih oleh Dalem Pasuruan atau Sri Bimo Jili. Pada waktu itu merupakan kerabatnya. Mengingat kerajaan Pecangakan jauh terletak di sebelah timur dari kerajaan Bakungan, nah kuda ini diberi nama Jaran Banerana. Nah, karena berkat kerja keras dari kerajaan Pecangakan, negeri tersebut menjadi makmur, aman, dan sentosa. Sementara Ki Ageng Cengkrong melanjutkan pemerintahan ayahandanya di kerajaan Bakungan, dan beliau diberi oleh Dalem Kresna Kepakisan diberi gelar I Gusti Ngurah Bakungan. Beliau mengangkat patih yang bernama Ki Jayakusuma yang merupakan kerabatnya dipenjarakan. Setelah kita bersembahyang di Pelinggih Patih Agung, kita turun dan bersembahyang di Pelinggih Dewa Ayu, Taman Beji. Di Pelinggih inilah kita memohon air suci untuk pembersihan dari simbol-simbol arca perwujudan beliau,
dan juga semua dari prasarana, perlengkapan olahan seperti senjata, pajeng, lentrek, umbul-umbul, dan lainnya. Setelah itu kita sembahyang di Pelinggih Ulundanu Pancatirta, yang dimana dulunya 4 maharesi bertapa untuk mendapatkan pawisik panugrahan untuk menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali. Kita bisa melihat Pelinggih Arca Resi Agastya dengan arah timur warna putih, dengan Dhyani Mudra Akso Bahya sebagai dewanya Iswara. Beliau menyebarkan paham Siwa Iswara. Arca Resi yang kedua adalah Arca Resi Markandeya dengan arah utara atau kaja, warna Krishna atau hitam, dengan Dhyani Mudra Amoghasiddhi sebagai dewanya Dewa Wisnu. Beliau penyebar paham Siwa Wisnu. Kemudian yang ketiga Arca Resi atau Empu Keturan dengan arah Kauh atau barat, warna kuning, dengan Dhyani Mudra Amitabha sebagai dewanya Dewa Mahadewa. Beliau penyebar paham Siwa Mahadewa atau Sogata. Dan yang terakhir itu adalah Maharesi Siddhimantra. Beliau berada pada arah kelot atau selatan dengan warna merah, dengan Dhyani mudranya itu adalah Tantra Sembawa. Nah, dewa yang sebagai perbawanya adalah Dewa Brahma. Nah, pada saat itu beliau menyebar paham Siwa Brahma atau Semerta. Dan setelah disatukannya sekte-sekte itu oleh Maharesi, pada saat itu sekte yang dianut adalah Siwa Buddha Tantrayana. Nah, tatanan bentuk astra buminya disesuaikan dengan bentuk yang ada. Kemudian induk atau candi induknya distanakan Betara dalam sakti dengan perbawanya adalah Sang Hyang Guru yang diapit oleh Arca Dewi Laksmi dan juga Dewi Paramita atau Dewi Kwartin. Selesai melaksanakan persembahyangan, dilanjutkan dengan melakukan pengelukatan pada sebuah telabutan yang bersumber dari Pancatirta yang dialirkan melalui patung penyu. Tirta yang dirasakan kadang berbeda sesuai dengan karma masing-masing. Kadang terasa manis, asin, pahit, tawar, sepet, angus, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan persembahyangan di pura dalam bakungan. Candi dalam dasar bakungan adalah candi dan dilakukan penelitian mendalam dan sesuai penuturan informan bahwa sebelum dibangunnya candi tersebut ada sebuah batu besar yang memiliki ukuran lebar sebagai tempat meditasi atau pertapaan orang suci. Batu tersebut diyakini sebagai tempat catur resi atau empu melakukan pemujaan dan permohonan kepada Tuhan, menemukan ajaran-ajaran yang disebarkan di Bali. Seperti halnya Resi Agastya, bermeditasi dan menemukan ajaran Siwa Siddhanta di tempat tersebut, tepatnya juga di atas batu besar tersebut pada abad kedua. Resi Markandeya bermeditasi dan menemukan ajaran Wisnawa di tempat yang sama pada abad ke-8. Kemudian, Empu Kuturan juga bermeditasi dan menemukan ajaran Buddha Sogata di tempat yang sama pada abad ke-9. Selanjutnya yang keempat adalah Dangyang Siddhimantra. Nah, beliau bermeditasi dan menemukan ajaran Brahma Raja pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Sehingga pada abad ke-13 barulah terbentuk kerajaan dalam bakungan yang dimana wilayah kekuasaannya itu meliputi wilayah Gilimanuk sampai dengan Tukadnungga Singaraja. Nah, pada awal berdirinya atau terbentuknya kerajaan, Raja Dalem menemukan batu tersebut dan menguburnya di bawah bangunan candi yang merupakan hasil dari meditasinya di Payogaan Dalem dekat dengan batu tersebut.
Beliau membuat candi tersebut sebagai wujud kristalisasi atau penyatuan keempat ajaran yang beliau temukan saat bermeditasi, dan keempat ajaran tersebut sudah berkembang di Bali. Seperti pada gambar di atas bahwa candi tersebut memiliki beberapa bagian-bagian penting, yaitu yang pertama bagian kaki, di mana keempat sisinya terdapat hiasan kala hanya pada bidang di depan dan sisi kanan yang masih tersisa, sedangkan di sisi kiri dan belakang tidak akan diganti dengan susunan batu baru tanpa hiasan. Di antara bagian kaki dan badan pada bagian depan terdapat bentuk selasar, pada bidang selasar diletakkan 2 buah pinggang. Pada bagian badan, di sisi kiri dan sisi kanan terdapat bentuk relung yang berhiasan pintu semu, terdapat motif hias salib Portugis di bagian tengahnya. Nah, pada bagian belakang juga terdapat hiasan kala. Bagian motif saat kondisinya sangat baik, hanya beberapa komponen saja yang dapat dipertahankan dan dipasang kembali. Sisanya merupakan batu baru. Pada bagian atap, memiliki 3 tingkat. Semakin ke atas, bentuknya semakin kecil dengan bentuk atap limas. Pada bagian sudut, di setiap tingkatan hiasannya berbentuk simbar polos. Nah, demikianlah cerita terkait Pura Bakungan yang dari awal berdirinya penuh dengan sejarah dan banyak ditemukan prasasti-prasasti peninggalan dari Maharesi yang melakukan tapak tilas di pura ini. Sampai sekarang ini banyak masyarakat yang tangkil ke pura ini untuk memohon keselamatan. Kami dari kelas A Pendidikan Agama Hindu semester 4 mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari semua pihak, terutama kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Weda 3. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya perwakilan dari kelas A Pendidikan Agama Hindu semester 4 mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Padang Santi. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.